teologi masyarakat konsumsi itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang sekarang itu kebanyakan, sekali lagi kebanyakan ya, kebanyakan tuh kayak memuja uang itu segalanya. Kelihatan pakai HP yang gambarnya buah kroak itu kayak udah wah gitu. Ada orang yang naik motor apa kelihatan wah itu yang lebih dipuja sekarang kayak gitu. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group di program Trimono Juga Podcast. Ya. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu, ya. Dia bukan orang jauh-jauh karena dia ini kebetulan saudara kembar saya sendiri. Bagaimana, mirip kan? Adik ipar. Wah. Kok jadi adik ipar ini? Wah. Saudara kembar kok jadi saudara kembar. Ya, inilah dia Mas Jo. Ya, katanya Mas Jo ini mau menceritakan banyak hal ya. Mungkin ada percintaan juga, atau tentang karir, atau ya banyak lah. Nanti akan diceritakan oleh Mas Jo di podcast kali ini. Ya. Bagaimana Mas Jo? Ya, apa nih kabarnya? Baik. Ya, bagaimana kabarnya? Selamat datang. Selamat datang, selamat tahun baru. Selamat Natal, selamat tahun baru. Natal. Oh iya, belum sama belum lanjut. Ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Sorry, sama-sama belum salam Natal, selamat tahun baru ini. Sehat kan Mas? Sehat, puji Tuhan. Ya, sehat. puji Tuhan sehat ya. Mas Evan gimana kabarnya? Ya seperti yang kamu lihat, ya sehat walafiat. Ya meskipun ada sesuatu yang masih terluka ya. Woi, sama. Oh sama. Oh berarti ceritanya ini sama-sama orang terluka kayaknya yang ketemu di sini di malam. Bagaimana Mas? Gimana? Sama-sama orang terluka ya? Iya, mungkin. Separah apa lukamu? Aduh. Kok langsung ke situ ya? Enggak, maksudnya okay. Ya kita ini mau tanding-tanding kelukaan ini. Ojo dibandingke. Oh iya, ojo dibanding-bandingke. Tapi kayaknya lukaku lebih parah, Mas. Oh. Oke. Sama-sama orang terluka ini. Bisa-bisa kita jadi Fajar nanti. Oh iya. Kenal Fajar nggak? Tahu. Tahu. Fajar. Junjungan kita nanti. Si Fajar ini junjungan kita. Benar. Orang paling tersakiti, ya. Merasa paling tersakiti di dunia ini. Ya. Astaga. Tapi emang sakit sih. Iya kan? Oke, kita tinggalkan sakit penyakit ya. Gimana ini? Kesibukannya sekarang apa ini Mas Jo ini? Aku sekarang sibuknya nyelesain tesis. Udah telat lumayan lama. Udah berapa tahun itu? Aku masuk semester 6 sekarang. Berarti udah telat hampir 6 bulan, hampir setahun. Woi, 6 bulan. Ya tambah 6 bulan lagi. Aduh. Jangan bayarnya lumayan. Jadi donatur kampus. Jangan sampai. Donatur. Udah kaya kampusnya. Tapi sekarang udah tahap mana ini tesisnya? Tesis sih udah analisis yang kedua, berarti udah bab 4 udah setengah lah. Udah setengah. Itu berapa bab itu harusnya? Ada 5 bab kalau di tesis sastra ya. Gitu tuh ada 5 bab. Jadi udah setengah lah, udah setengah jalan. Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Luar biasa ini. Kan seperti itu. Tapi itu pendidikan sih ya. Iya, pendidikan bahasa Inggris sama sastra Inggris ya. Pas lah sebenarnya. Anaknya nanti bule ya. Aduh, amin. Jangan, lu anak siapa nanti? Iya, janganlah. Jangan. Berarti udah hampir kelar ya Mas ya? Ya. Ya kita doakan saja biar makin semangat, biar cepat ya. Biar cepat mendapatkan gelar
Amin. Gelar apa ya nanti kalau sastra Inggris ya? Kalau di tempatku nanti jadinya M.Hum, Magister Humaniora. Oh, kalau S1-nya? Aku SPD, Sarjana Pendidikan. Oh, pendidikan. Terus lanjut S2-nya sastra. Saya dulu kan seniornya. Oh iya. sebenarnya ya. Ya, nanti mungkin ada kesempatan kita undang juga ya yang juniornya. Bagaimana senior? Berarti panggil senior ini. Jangan dong. Oh ya, selain tesis apa lagi nih kesibukannya? Selain tesis aku nyambi kerja juga, sambil kerja terus ya, jadi guru. Guru. Mm-mm. Guru di sekolah mana? Kebetulan aku nggak di sekolah formal tapi di kayak lembaga kursus gitu. Oh, lembaga kursus. Iya. Guru bahasa Inggris gitu, terus sama ngeband. Oh, ngeband juga ya. Berarti anak band ini. Anak bapak ibu. Suka ngeband. Kirain anak band. Oh, masih anak bapak ibu ya. Nanti lahirnya dari drum kalau anak band. Dari drum sama gitar. Pegang apa di sana? Di band kebetulan aku ada 3 band. Wah, 3 band ini. Benar-benar anak band ini. Semuanya di gitar sama ada dikit lah aransemen, komposer lagu gitu dikit. Bareng-bareng sih biasanya. Cuman ide juga. Aku juga sering nyumbang ide juga. Jadi nggak cuma main aja. Oh gitu. Iya. Oke, nanti kita akan dengarkan ceritanya tentang band ya. Berarti cuma 3 kesibukan atau ada lagi kesibukan lain? Paling yang lain sih menunggu. Jangan. Nanti diedit kan ya? Diedit ya. Oke. Nggak menunggu itu emang agak ini sih. Kalau bicara soal menunggu itu sakit itu menunggu. Ya, aku pernah menunggu juga 3 tahun. Menunggu. Ya pernah menunggu juga 45 menit di stasiun kereta. Tunggu jadwal keberangkatan. Bener. Aku pernah nunggu tuh 3 bulan. Nunggu wisuda. Aku nunggu 6 tahun ya. Kalau nunggu wisuda 6 tahun. Kalau nunggu yang lain-lain ya pernah juga sih. Nunggu yang lain-lain yang nunggu cewek lah, langsung aja itu the point, nunggu cewek 3 tahun. Dan ujung-ujungnya apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi itu masa lalu lah ya. Masa lalunya Mas. Jangan sampai masa laluku jadi masa depanmu. Jangan dong. Ya, kamu nonton kan? pasti nonton lah. Sehat-sehat ya. Aduh. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sama si junior, Wah. Enggak lah, yang penting sehat-sehat. Yang penting aja. sehat-sehat. Oke. Jodoh itu kan soalnya di tangan Tuhan. Oh iya. Iya kan. Sama di usaha. Ya, jodoh di tangan Tuhan ya. Berarti kita bawa dalam doa aja lah jodoh kita ini ya. Sama-sama orang tersakiti. Tersakiti nggak sih kita ini sebenarnya? Galau lah, sama-sama orang galau. Orang galau aja. Orang galau ya. Orang ya. galau aja. Orang galau ya. Nggak tahu galaunya karena disakitin atau karena sesuatu dan lain. Atau menyesal. Wah, menyesal. Wah. Atau ya misalnya. Misal. Jadi kesini terus sih jatuhnya. Yang ngalirnya ke sini nggak tahu mungkin. Iya. Ya apa jangan-jangan aku bukan Evan ya, tapi orang lain yang berbicara ini. Waduh. Bahaya ini. Oke, Mas Jo. Kayaknya menarik ini kalau kita bahas soal karir ini kan. Sekarang kan lagi kerja ya. Tapi yang aku tahu ya sebelumnya kan kamu juga sempat kerja di tempat lain ya. Banyak kerjaan lain tuh ceritanya gimana ya? Urutan pekerjaanmu itu bagaimana ya? Waduh, panjang. Pernah kerja di mana saja gitu. Siapa tahu bisa jadi menambah wawasan untuk sahabat-sahabat saya, sahabat kita semua di luar sana. Hai sahabat. Halo sahabat. Jadi kalau diurutin itu
Kalau yang kerja sendiri sih Mm-mm. dari 2017. 2017. Cuman sebelumnya kan karena bapak sama ibu almarhum itu dulu wira swasta. Heeh. Ya jadi kan anak-anaknya juga ikut bantu kerja gitu. Kadang kebetulan bapak ibu itu kerja di bidang kerajinan. Kayak wayang kulit, topeng, kerajinan kulit sama kayu gitu. Jadi ya dari kecil sudah dibiasain bantu, ya, kayak bantu proses wayangnya di amplas atau kadang kasih cat dasar sebelum diwarnain. Iya, atau kayak ya kurir juga nganterin ke Iya. customer gitu atau nemenin pameran gitu. Udah dari kecil sih aku inget itu, paling kecil aku umur 6 tahun udah sering diajak ke Jakarta buat pameran gitu. Pameran wayang. Pameran kayak pameran kerajinan UMKM gitulah kalau zaman sekarang lah ya. Kalau zaman dulu kan belum populer istilah UMKM. Iya. Cuman usaha mikro aja gitu atau usaha kecil gitu. Kalau sekarang kan UMKM ya, pameran UMKM gitu, produk-produk UMKM. Itu tuh dari kecil lah, dari umur 6 tahun tuh udah sering diajak ikut ke sana, ke Jakarta, ke Bali pernah gitu. Cuman kalau yang kerja sendiri 2017 aku dulu sempat ngajar di salah satu SMP swasta di Jogja. Tuh masih kuliah semester 7. Masih kuliah udah ngajar gitu. Ngajar, cuman ngajarnya di ekstrakurikuler bahasa Inggris gitu. Aku setahun. Gitu. Terus ya ngajar karena emang cita-cita pengen jadi dosen. Wah, amin kita aminkan ya. Jadi dosen biar karir musiknya lancar gitu. Oh, gimana itu? Jadi kalau jadi dosen, bayanganku kan ngajar terus ada waktu luang bisa buat ngeband. Oh, iya. Dosen kan banyak waktu luangnya ya. Enggak juga sih. Masuk kampus ngajar 2 jam, habis itu ya udah nggak ngapa-ngapain ya, bisa langsung Iya. langsung tampil manggung ya. Setelah tanya sama dosennya ternyata enggak gitu. Nggak gitu juga. Tapi ya gimana? Berarti kita di prank. Ya karena cita-cita jadi dosen, terus sempat konsul sama orang tua, enaknya aku mau kerja apa ya Pak? Pengen beli ini itu sendiri gitu kan. Terus sama bapak ya karena kamu kan pengen jadi dosen, pengen ngajar, tambah pengalaman. Kalau karena guru itu semakin matang karena pengalaman, jam terbang lah. Iya. Itu. Oh ya, jadi aku ngajar di salah satu SMP swasta di Jogja selama setahun sampai ya 2018 pertengahan gitu. Setelah itu karena skripsiku sempat mundur 2 bulan dari semester 8, jadinya yang itu aku drop, aku kelarin skripsi dulu. Terus ngerjain skripsi, puji Tuhan lulus September 2018. Iya. Tuh aku langsung kerja lagi. Sempet di distronya temen, clothing store gitu. Clothing store khusus merchandise band-band metal. Iya. Dulu pernah ada sekarang masih ada sih, cuman online. Dulu ada tokonya di Selokan Mataram. Waduh, hujan. Kalau hujan gini tuh, ini Fajar nangis ini kalau kayak gini. penuh dengan kenangan. Wah. Ada apa dengan hujan ini? Hujannya di luar, basahnya di pipi. Wah. Kamarku yang banjir. Fajar. Lanjut lagi ya. Jadi sempat di distronya teman gitu selama total 3 bulanan lah. Gitu. Tapi nyambi juga ngelesin, mulai kerja di lembaga kursus gitu di daerah Taman Siswa dulu. Kebetulan yang punya kakak tingkat angkatan 2010 gitu. Terus temanku di sana dan temanku minta tolong digantiin karena temanku mau ke Jakarta, mau kerja di Jakarta. Terus ya udahlah, aku ngambil di situ juga, ngajar di situ sama jaga toko merchandise band metal gitu. Itu sampai Januari 2019 gitu.
Terus ya dari Januari 2019 sampai Mei 2021, jadi 2,5 tahun aku kerja di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang kalau dulu lumayan gede gitu. Kalau sekarang sayangnya sudah tutup. Oh, sekarang udah tutup Udah ya. tutup. Iya, emang iya. Karena pandemi memang. Oh, gara-gara pandemi kemarin tutup ya. Iya. Tuh, aku dulu 2,5 tahun di sana gitu. Oh, sekarang udah tutup ya. Udah. Yang itu ya. Yang itu udah tutup. Oh. Yang biru Iya. udah tutup. Iya. Soalnya iya terkenal juga itu. Itu dulu waktu aku masuk sih lagi jaya-jayanya. Ada di Jogja ada 3 cabang, di luar Jogja ada cabang-cabangnya juga. Cuman ya namanya pandemi yang kita nggak tahu. Iya. Tuh. Oh, aku malah baru tahu kalau udah tutup. Udah tutup. Itu terus sampai itu Mei 2021 karena tutup jadinya berhenti. Terus sempat juga jadi konten kreator tapi konten bahasa Inggris. Apa ini, YouTube atau Enggak, jadi kayak bukan konten kreator sih, konten writer berarti jatuhnya. Jadi kayak bikin artikel tentang iya. bahasa Inggris, kayak misalnya vocabulary yang jarang dipakai di yang bahasa Indonesianya ada tapi nggak ada terjemahan langsungnya bahasa Inggris gitu. Gitu. Aku Misalnya apa ya? Kayak gitu, misalnya apa ya? Misalnya nangis kan ada beberapa macam ya. Kenapa nangis sih contohnya? Enggak apa-apa lah. Nangis misalnya. Sad boy banget ya jatuhnya ya. Enggak apa-apa lah ya. Jadi misalnya kayak Tadi udah semangat tiba-tiba nangis misalnya lagi. karena langitnya sedang menangis. Iya. Enggak kan maksudnya jadi kayak misalnya nangis itu kan kalau di bahasa Inggris ada cry, ada weep. Jadi kayak weep itu lebih ke kayak nitikkan air mata gitu. Kalau cry ya nangis aja gitu. Atau contoh lain tadi ada kok hilang ya. Berduka, sedih itu ada beberapa macam, ada sad, ada mourn, ada grief. Itu beda-beda. Nah, aku bikin kayak gitu-gitulah intinya. Iya. Kayak yang di itu loh, artikel-artikel yang 7 kata dalam bahasa Inggris yang ini, yang nomor 3 mencengangkan misalnya, kayak gitu-gitulah. Tapi ini ditulis di blog berarti. Aku kerja di salah satu ini. Salah iya. satu lembaga juga. Iya. Sampai sekarang masih ada sih. Oh ya. Itu tempatnya. Cuman aku karena ya kebetulan 2021 itu ibuku gak ada, meninggal karena COVID. Terus ya kebetulan bapakku juga sakit setelah itu. Jadi aku fokusnya lebih ke kuliah sama ngurusin orang tua aja, ngurusin bapak gitu. Karena ya kalau pekerjaannya juga, karena pekerjaannya remote, bisa di mana aja. Kebanyakan WFH-nya suntuk jadinya udah ngerjain tesis di kamar, ketemu komputer, nulis konten, ketemu komputer lagi, kayaknya nggak ada refreshingnya gitu. Jadi selain emang karena harus fokus kuliah sama orang tua, bosan juga gitu tiap hari ngadepnya komputer terus. Jadi ya aku mundur, aku resign lah dari situ. Gitu. Nah, selama itu berarti dari sekitar itu aku sampai terakhir ada job itu Februari 2022. Tapi aku statusnya masih kerja di sana sampai Mei kemarin, Mei 2022. Cuman ininya terakhir aku bikin konten itu Januari atau Februari gitu, aku lupa pastinya. Nah, selama itu karena aku bikin kontennya juga karena sambil selama sebelum keluar itu aku sambil yang ngurusin orang tua, ngerawat kan, karena bapak itu kebetulan bapak itu tunanetra, tidak bisa lihat, tapi bapak dalang tapi tunanetra gitu. Dan karena tidak bisa lihat dan ya berduka juga karena ibu itu kayak ya matanya bapak gitu loh. Ya kemana-mana berdua gitu kan, jadi selain menghibur, nemanin, ngurus rumah dan ngurus orang tua dan kuliah juga, jadi kontennya cuma dikit bikin kontennya
Ya sebisanya doang gitu. Itu jadi sambil cari dari mana lagi nih bisa dapat cuan nih gitu. Nah, selama itu aku jualan kopi, kebetulan aku suka kopi. Oh ya, yang kemarin apa ya nama kopinya? Kopi Kio. Kopi Kio. Aku pernah bikin kayak kopi cold brew gitu. Bikin sistemnya pre-order gitu karena aku emang suka kopi. Terus daripada aku beli kopi, mikirannya simpel sih waktu itu, daripada aku beli kopi cuman tak minum sendiri habis, mending aku bikin kopi sekalian tak jual. Jadi aku masih punya buat aku sendiri, aku minum tiap hari, terus masih ada juga yang dijual gitu. Ya puji Tuhan adalah itu buat tambah-tambah. Terus jual hasil bumi juga. Jadi kebetulan kan bapakku tuh aslinya Wonosari, Gunung Kidul, ada kebun di sana. Terus masih ada kayak pisang lah, melinjo lah, singkong, pokoknya hasil bumi gitu tuh. Kalau lagi panen, ya aku ngambil di sana, maksudnya panen, terus aku jual di pasar kayak apa, aku jual lewat WhatsApp ke teman-temanku gitu, siapa yang mau beli gitu, untuk nambah-nambah biaya hari-hari lah gitu tuh sampai berarti sampai masuk kerja lagi nih. Kebetulan aku baru aja masuk kerja baru 3 bulanan ini, masuk kerja di kantor lagi karena bapak ya puji Tuhan kondisinya membaik, udah lebih baik lah, udah bisa ditinggal-tinggal pergi gitu jadinya. Dan keuangan menipis jadinya kerja ngantor lagi sekarang di kursusan juga di kalau sekarang aku di Discovery English. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau les, ya kan, ada yang mau les conversation bisa, mau TOEFL, mau IELTS, mau ini malah ngiklan ya, sorry ya. Lanjutkan. Iklan di tempat orang. Jadi di Discovery English itu, follow aja IG-nya di Nanti ada Discovery IG-nya kita English. taruh di sini teman-teman. Di sini. Ya. Oke. Intinya 3 bulanan ini aku kerja di situ sekarang. Tapi juga masih bantuin, yang pokok sih masih bantuin usahanya bapak karena bapak ya kondisi kesehatannya belum fit. Jadi ya masih kadang wirawiri ke bolak-balik. Wirawiri tahu tuh Mas? Bolak-balik. Ya, bolak-balik wirawiri ke tempat kita nitip barang consignment gitu. Ada di 2 hotel berbintang di Jogja dan di Borobudur. Gitu, ada 2. Terus ada juga customer gitu. Jadi aku masih bolak-balik. Berarti yang wayang itu masih jalan sampai sekarang. Aku juga yang jalanin gitu. Cuman ya enggak, kalau dulu sih aku masih dulu masih sama bapak masih kayak karena bapakku Bapaknya siapa ini? bapaknya saya. karena bapak masih gimana ya, secara kesehatan dan secara psikis ya kan. Itu belum siap tuh aku sebagian menghandle kayak hubungan kontakan sama pihak customer. Itu masih sebagian aku handle. Cuman sekarang karena kondisinya bapak sudah membaik, jadi bapak yang handle ada pesanan apa-apa. Itu ke tukangnya juga, jadi bapak ada tukangnya juga. Itu tukangnya di sekarang sama bapak. Aku paling cuman ngambil kulit mungkin gitu, kayak kulit untuk yang buat wayang gitu. Terus nganterin kulitnya ke tukangnya bapak yang natah, ya, yang mahat itu. Terus nanti bawa pulang, diamplasin, dihalusin, terus nanti diantar lagi. Paling gitu, aku lebih ke bolak-baliknya aja sih sekarang. Kalau dulu masih sama ngehandle juga gitu. Itu di mana ya Mas ya? Tempat bikin wayangnya? Oh iya, ini malah lebih penting untuk diiklankan sih sebenarnya. Buat teman-teman yang suka kesenian Jawa atau butuh souvenir mungkin untuk tunangan, nikahan gitu, kita juga sedia itu di Sanggar Sarjono Cahyo Tunggal Group. Itu ada di Jalan Veteran dekat Gembira Loka. Search aja di Google Maps, ada Sanggar Sarjono Cahyo Tunggal Group. Nanti ketemu langsung sama aku. Oke. Atau sama bapak. Ada IG-nya enggak? Enggak, kebetulan belum ada. Belum. Oke. Nah, nanti link ininya kita taruh di deskripsi. Nanti teman-teman
cek di sana ya. Masih old school. Ya. Nanti ya kayaknya menarik ini, kapan-kapan kita ke sana berkunjung juga sambil Boleh. lihat-lihat, sambil ya interview Boleh. sama CEO-nya. Boleh. CEO-nya apa nama wayangnya? Nama usahanya? Itu Sanggar Sarjono Cahyo Tunggal. Sanggar Sarjono Cahya Tunggal. Grup. Iya, Jadi kayak oke. ya modelnya kayak sanggar gitu sih, daripada ke company. Iya. Serius ini, nanti kapan-kapan Boleh. kami berkunjung ke sana. Boleh. Nah, di sana langsung wawancara lagi. Nanti- Jadi konten lagi. Oke. Iya sih, menarik sih. Jadi- Ya, aku udah pernah lihat hasilnya sih, emang bagus. Tapi yang ukuran kecil yang kemarin itu loh, yang warna biru. Itu wayang Bunda Maria itu. Iya. Ya, jadi kami juga bikin gak cuman wayang tradisional, tapi juga wayang, kalau di istilah di Jawanya wayang wahyu, wayang untuk main cerita pewayangannya tuh dari Alkitab. Itu ada Tuhan Iya, Yesus. iya. Aku ada juga di rumah ada sampelnya Tuhan Yesus, ada Maria, ada. Jadi ada macam-macam lah gitu. Mau custom ukuran size-nya juga ada yang mini, ada yang ukuran biasa, ada yang gede juga, ada yang wayangnya tuh segede tembok gitu. Heeh. Ada. Oh, tapi mungkin yang biasa dipajang-pajang ya. Bukan, kalau yang pajangan kan itu ukuran normal, yang buat main wayang dalang itu jumbo. Ukurannya tingginya ada yang satu wayang itu tingginya 170-an cm. Iya, maksudnya kalau yang kayak di stasiun biasa kan ada wayang Ya. dipajang kayak gitu ya. Ya segitulan lah. Oh, Itu iya. ada. Jangan-jangan di stasiun itu punyanya kalian? Atau di mana biasa? Dulu tuh ada yang pesen wayang segitu tuh ada 10 wayang, 10 karakter itu di Medan. Cuman hotelnya tutup udahan. Dulu di hotel bintang berapa gitu. Iya. Di Medan. 10. Wah. Jadi ada Bima, Gatot Kaca, ada gitu-gitu. Itu ada 10. Itu di rumah masih ada 3 atau 4 gitu di rumah yang gede-gede. Itu bisa berapa hari itu ngerjainnya? Bulanan sih. Bulanan ya? Bulanan hampir sebulan. Kulit semua? Kulit apa biasanya? Kalau wayang pada umumnya pakainya kulit sapi. Iya. Tapi kalau kami dari tempatnya usahanya Bapak itu kita cuman pakai kulit kerbau. Soalnya beda, lebih tahan sama cuaca. Iya, lebih kuat sih kalau kulit Lebih kerbau. kuat. Ya, kalau Iya. wayang sapi itu biasanya ya nggak semua, tapi biasanya tuh kalau kena cuaca, misalnya kena panas dingin tuh nanti melengkung nggak balik. Melengkung terus, udah nggak bisa balik lagi rata tuh nggak bisa. Iya. Tapi kalau kerbau masih bisa. Tapi kerbau kayaknya lebih tebal ya kulitnya. Lebih tebal, lebih mahal juga. Iya. Costnya jadinya ya itu. Cuman ya karena apa ya, visinya Bapak itu adalah ini tuh warisan nenek moyang, Iya, betul. warisan budaya. Kalau bikin nggak mau setengah-setengah Bapak itu. Jadi ya harus bagus sekalian. Iya. Terus apalagi Bapak itu ada ayat Alkitabnya, nanti ditulis di sini ya. Pokoknya Aman. Editor aman tulis di sini. intinya itu ketika kita bekerja itu sama seperti bekerja untuk Tuhan, intinya itulah. Kolose apa ya? Ya nanti kirim Ya, di WA. nanti di sini ya. Sama-sama Ada di nggak sini. hafal. Ada di sini ya. Pokoknya ketika kita bekerja untuk manusia itu seperti untuk Tuhan. Jadi ya maksimal, harus maksimal gitu. Ini penting ini. Tuh. Harus ya sedikit kayak tamparan juga ya. Iya. Karena selama ini kalau aku kerja ya kayak kadang asal-asalan gitu. Sama sih. Sama ya. Kalau lagi capek kan- rata-rata kalau lagi- rata-rata mungkin anak-anak kayak kita ya sekarang ya zaman sekarang ya mungkin Iya. kerja asal-asalan ya. Kalau ya kebetulan Bapak visinya begitu dan Iya. jadinya ya emang harus bagus bener gitu. Ya ngaruhnya ke harga sama segmen pasar. Iya. Jadinya yang kalau beli tuh yang pembelinya tuh rata-rata kolektor wayang atau dalang, tapi dalang yang kolektor. Soalnya kalau wayang yang buatan dari Sanggar Sarjono Cahyo Tunggal itu kalau buat main wayang diperangin gitu, di tak 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 tak, aduh sorry di tak 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 gitu tuh sayang kan, nanti bisa apa lecet, Iya. bisa ada yang sobek kulitnya gitu. iya, Ini biasanya cuman buat koleksi aja, koleksi gitu. ya. Dan jatuhnya ke situ gitu.
gitu. Keren. Aku jadi tertarik ini mau buat wayangnya Trimono Group ini. Wayangnya Trimono Group. Ya kalau udah ada dana nanti kita coba lah ya. Boleh. Wah, bisa diatur itu. Keren sih. Hujan lagi ini si Fajar ini. Wah. Nah kemarin juga sempat ini ya berhenti main musik ya, ngeband. Ya, nggak berhenti sih, lebih ke berhentinya bukan karena pensiun atau hijrah atau apa ya, enggak ya, tapi kayak ya karena keadaan aja, karena harus fokus kuliah, karena waktu ketika ibuku meninggal itu aku semester 3. Di semester 3 tuh kalau S2 udah mulai nyusun tesis lah. Tuh nyusun proposal seminar lah. Iya. Terus sementara masih sambil ngerawat bapak gitu. Karena yang di rumah cuman aku, kakak-kakakku sih sering datang, cuman yang tiap hari di rumah aku, jadi kayak ya fokusnya ke situ. Jadi main musik itu kayak entar aja deh. Lagian juga bapak pada periode waktu itu tuh belum bisa denger musik keras gitu. Karena aku mainnya kan metal gitu. Kadang-kadang bapak denger campur sari, bapak kan suka banget karena bapak ya seniman Jawa ya. Jadi kalau kayak campur sari itu suka, itu aja ketika waktu itu tuh nggak bisa dengerin campur sari, itu nggak bisa gitu, nggak mau. Campur sari itu yang mana ya? Campur sari itu kayak Didi Kempot. Oh ya. Ya kayak Didi Kempot itu campur sari masuknya sih menurutku. Itu campur sari, lagu-lagu Jawa, gending-gending Jawa. Itu belum bisa waktu itu. Koplo-koplo gitu masuk nggak? Enggak, bapak. Bapak nggak suka. Kalau aku sih lumayan lah ya. Gitu. Oh, berarti di fase itu ya kamu sempat vakum main band. Lebih ke vakum sih, main bandnya vakum, cuman paling kalau bapak lagi tidur gitu aku pindah ke ruang tamu main gitar di depan, paling gitu. Karena ya kangen aja, main musik tuh pelepasan sih buat aku. Kayak kalau lagi kesel, lagi emosi, lagi sedih, lagi seneng, itu semua tuh pelampiasannya ke gitar ya, ke musik ya. Tapi gitar dimainin kan, bukan dihancurin gitarnya. Nanti enggak ya, gitarnya tetap dipeluk, dimainin gitu. Iya, bukan dilampiaskan ke gitar, malah gitarnya yang dirusak. Ya, bukan dimainkan ya. Dimainkan. Pelampiasannya tuh ke main musik ya. Main musik, nulis musik, nulis lirik lagu gitu-gitu. Ada lagu ciptaan gak ini? Ada. Bisa dinyanyiin atau di gimana? Kebetulan lagu metal. Ada, jadi kayak yang sempat kita bahas tadi kan, aku punya 3 band. Sekarang sih aku punya 3 band, dan juga aku bantuin band temen ada 2. Jadi totalnya aku main di 5 band. Capek tapi seru. Bandku yang sekarang udah ada singlenya, karyanya itu Venomous sama Sorrowfield. Nah, kalau di Venomous itu ada beberapa yang lagunya buatanku juga. Kalau dari musiknya rata-rata sih aku sama gitarisku yang satunya, mantan gitarisku yang satunya yang di Venomous itu, kita godok bareng lah materinya. Kalau lirik itu ada yang karena lirik itu haknya vokalis ya, maksudnya terserah vokalisnya mau pakai lirik yang mana. Tapi aku sering kalau lagi kesel sama apa aja lah, sama berita di TV kok keselin sih gitu. Daripada keluar di sosmed bisa kena ITE kan, dijadiin lirik lagu. Oh gitu ya. Tak jadiin lirik lagu, tak kasih ke vokalisku, nih aku punya lirik nih, kalau mau dipakai pakai aja. Terus dia pakai, ya ada beberapa yang dipakai. Di Sorrowfield juga komposisi musiknya aku, liriknya itu haknya si vokalisku gitu. Tapi metal semua. Beda tapi metalnya gitu. Beda bagaimana ini? Ini nanti bisa episode tersendiri sih kayaknya kalau bahas genre musik. Intinya kalau Venomous itu genrenya melodic death metal. Teman-teman kalau mau cari melodic death metal
bisa langsung googling aja ya. Paling ya musiknya keras tapi banyak melodinya. Banyak melodinya, banyak progresi chordnya gitu. Kalau yang Sorrowfield itu lebih ugal-ugalan lah. Old school death metal Swedish death metal gitu. Jadi kayak death metal lawasan tapi kiblatnya ke arah Swedia. Itu musik Swedia. Musik Swedia. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang pengen tahu musik Swedish death metal itu seperti apa, nanti bisa cek sorrowfield.official di Instagram. Atau kalau mau nyobain melodic death metal tuh seperti apa sih? Itu bisa juga follow Venomous Official. Ada di IG, ada juga di YouTube. Ada juga di YouTube. Ya, single kami ada di YouTube. Judulnya atau nama channelnya apa? Kalau Venomous itu Venomous Yogyakarta. Kalau Sorrowfield death metal apa ya? Kalau nggak Sorrowfield Official. Tuh. Itu teman-teman bisa kunjungi kan. Kalau apa? Venomous. Itu yang punyamu kan? Ya, itu yang bandmu itu. Venomous itu dari 2013. Udah jalan 10 tahun berarti. Jalan 10 tahun Venomous. Aku malah belum cek loh. Iya, aku pikir nggak ada YouTube-nya. Ada juga ya. Ada juga. Oh, Kita udah ngeluarin single itu ada 3. Single ada 3. Yang satu di take down YouTube. Katanya ujaran kebencian. Enggak, tapi ada audionya, ada juga di YouTube Music kayaknya ada. Aku lupa detailnya. Sorrowfield juga ada di YouTube, di IG juga ada. Kalau yang bandku yang ketiga ini baru banget dibikin, belum ada 6 bulan, namanya Ragnala. Itu sebenarnya projectnya temen sih. Jadi temen itu kebetulan kakak tingkatku di PBI dulu. Gitarisnya Korek Kayu. Kok temen-temen sering di Jogja, sering nonton konser pasti tahu Korek Kayu tuh, gitarisnya Korek Kayu tuh kangen main metal gitu, terus ngajakin anak-anak, salah satunya aku buat bikin gitu. Tapi baru proses bikin lagu, buat bikin single gitu. Baru 3 bulanan. Hampir 6 bulan. Oh, hampir 6 bulan. Keren. Kemarin sempat manggung di mana ya? Waduh, 2022 itu kayak apa ya? Buat aku tuh kayak salah satu, walaupun tahun tersedih, tapi juga tahun terbahagia dari segi musik. Iya ya. Karena kebetulan aku tadi sempat bilang aku bantuin bandnya temanku 2. Itu yang satu namanya Anthropophagus Depravity, itu band Jogja. Genrenya sih brutal death metal, serem lah pokoknya. Itu basisnya Anthropophagus Depravity itu basisnya Denny Caknan. Oh, Mas Wiwit. Nah, halo Mas Wiwit kalau nonton. Halo. Salam buat Mas Denny ya. Itu kebetulan kan karena ngebasi Denny Caknan jadinya kan sibuk. Terus kebetulan anak-anak antro yang lain itu temen komunitas metal gitu, jadi ngajakin aku buat ngisi di bass. Jadi additional basis. Kita main sampai mana-mana sih kemarin, di Solo, Jogja. Di Solo 2 kali, di Jogja sekali, terus sempat di Purwokerto juga sama Anthropophagus Depravity itu. Terus satu lagi itu band dari Jakarta. Kebetulan itu drummernya tuh sahabatku, Mas Miko. Hai Mas Mik, nanti suruh nonton Mas Mik. Mas Miko. Tuh band brutal. Band dari Jakarta namanya Vince Moon. Tuh kebetulan mereka juga baru rilis album. Dan mereka tur Jawa Tengah. Tapi karena basisnya itu kerja juga dan nggak bisa ditinggal kerjanya, nggak bisa ditinggal touring, jadi aku diminta bantuin mereka juga untuk tur Jawa Tengah gitu. Jadi ya waktu itu turnya 5 kota. Solo, Semarang, Sragen, Batang, sama Pekalongan. Jadi itu terus kebetulan juga 2022 itu Sorrowfield kan
baru rilis single dan langsung main konser pertamanya Sorofield gitu September sekali. Terus kebetulan Venomous itu kan selama pandemi itu kayak vakum, Ya. hiatus gitu kan, karena hiatus kalau bahasa Inggrisnya. Vakum ya karena kita personilnya mencar-mencar karena pandemi itu, jadi kita nggak bisa stay di Jogja karena harus bertahan hidup lah intinya. Karena masalah pekerjaan, jadi sempat vakum dan sempat ada pergantian personil juga gitu. Tapi akhirnya di penghujung 2022 itu kami punya drummer dan gitaris baru, formasi baru, kita ngumpul lagi dan sempat manggung lagi juga gitu. Dan akhirnya Venomous bangkit lagi lah setelah tidur selama 3 tahun gitu, 2 tahunan lah. 2 tahun ya. Iya, Lama juga. Selama pandemi itu tidur lah Venomous itu. Gitu. Oh iya, kalau boleh tahu Venomous itu artinya apa sih? Venomous itu beracun. Racun, tapi racun binatang. Beda kalau poison itu kan racun tapi kayak racun yang lain. Kalau venom itu kayak racun ular. Bisa lah, bisa. Oh ya bisa. Berbisa, ya. berbisa. Bisa kayak Venom yang lawannya Spider-Man kan? Nah, ya, bisa kan itu dari bisa. Iya. Artinya berbisa. Venomous. Ya. Itu kenapa bisa ambil nama itu, Mas? Nah, Venomous itu kita ambil dulu dari albumnya salah satu band metal cukup besar juga di Jogja, bukan di Jogja, bahkan di Indonesia, bahkan udah sampai internasional juga. Burger Kill namanya, dari Bandung. Burger Kill, album mereka judulnya Venomous. Gitu. Burger Kill itu salah satu inspirasiku pribadi juga untuk ngeband, untuk punya karya di musik, untuk apa ya, mereka tuh kayak contoh, ternyata bisa ya berkarya itu bisa sampai mana-mana, main metal tuh bisa sampai mana-mana, mematahkan stereotip orang-orang bahwa kalau main musik di kesenian tuh nggak bisa hidup gitu, nggak bisa buat jadi mata pencarian lah intinya. Ya memang sulit, memang nggak gampang. Cuman ternyata Burger Kill aja bisa gitu loh. Band Bandung itu. Kalau di Jogja ada legendnya Dead Vomit juga, itu juga udah sampai luar negeri, touring ke sempat ke Australia, sempat ke Jepang, sempat ke Malaysia, sempat ke Korea juga Dead Vomit itu. Dan mereka tuh yang kayak kalau kayak apa ya, kalau kayak aku misalnya ngidolain Metallica gitu, kayak terlalu jauh. Karena kan band luar gitu kan. Ini Burger Kill, Dead Vomit, mereka itu band Jogja, band Bandung. Gitu, anak-anak metal pada umumnya main musik, fokus di musik, berkarya, bisa sampai luar negeri. Gitu. Itu inspirasiku sih, kayak Burger Kill, termasuk almarhum Pak Eben, dulu foundernya udah meninggal juga tahun lalu juga. Itu jadi kayak inspirasi banget gitu loh. Aku bisa nih kayaknya jadi kayak Burger Kill gitu. Aku bisa kayak Dead Vomit, bisa sampai luar negeri nih kalau aku fokus di musik. Gitu, kalau aku berkarya gitu. Itu dulu impian anak SMA ya. Dulu Venomous tuh dibentuk waktu SMA. Itu inspirasinya dari situ. Venomous tuh dari nama albumnya Burger Kill. Gitu. Terus dan kita setelah kita jalan, Venomous jalan, dan kita sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak, ngobrol bareng gitu kan. Ya kita tuh pengen meracuni orang-orang yang udah nggak bener gitu loh, gitu. Kayak kita pengen ibaratnya gimana ya, kayak orang ngasih penawar racun, vaksin, penawar racun.
Iya, penawar racun. Iya, penawar racun. Kalau vaksin kan agak beda ya. Oh iya. 3 kali. Ada yang 4. Tuh, kalau kalau ini tuh aku tuh maksudnya tuh dengan karya-karyanya Venomous tuh kita pengen untuk orang-orang yang udah terlanjur apa ya? Terlanjur salah nih gitu, terlanjur nggak jelas nih gitu kan, di negara yang Wakanda itu kan banyak yang nggak jelas gitu. So, pengen kita racunin dengan racun-racun yang baik gitu loh. Ya, intinya kayak kasih penawarnya. Ya, intinya kayak ngasih penawar, cuman kita balik aja, kita kasih racun lah mereka yang emang udah terinfeksi lah. Setelan pabriknya nggak bener gitu toh. Kita maunya gitu. Dan ya lirik Venomous tuh kita bawakan pesan-pesan sosial sih, kebanyakan politik, sosial dan kehidupan sehari-hari. Jadi dekat sama kalau teman-teman dengerin lagunya sambil baca liriknya. Mungkin kalau dengerin lagunya doang nggak tahu liriknya apa karena musiknya gitu. Cuman ketika sambil baca liriknya, oh iya ternyata mau ngomongin itu, dan itu dekat sama kita, ada di TV, ada di kehidupan sehari-hari gitu. Media sosial. Di media sosial gitu. Iya. Aku mau ngasih contoh tapi serem, jangan. Enggak, intinya salah satu lagunya tuh ada tentang apa ya? Yang ada salah satu singlenya Venomous judulnya Penghakiman, itu kita nyeritain tragedi Bintaro yang kereta nabrak tangki. Itu kan serem banget toh. Iya. Kita mikir kayak aduh, sedih, berduka. Tapi kalau kita cuman ngomong wah sedih banget gini tuh kayak ya udah gitu loh, hilang. Cuman kita tulis lah jadi Penghakiman judulnya, tentang itu tragedi Bintaro. Tapi ketika kita baca lagi, ketika teman-teman mungkin baca lagi, mungkin teman-teman bisa relate ke kehidupan teman-teman masing-masing gitu loh. Atau teman-teman mungkin baca tragedi apa, atau teman-teman punya pengalaman kehilangan orang yang disayang, misalnya meninggal atau bagaimana gitu, bisa relate ke situ gitu. Gitu. Itu ada juga judulnya Teologi Masyarakat Konsumsi, itu juga ada di YouTube-nya Venomous. Jadi promo terus sih. Aduh, maaf ya. Teologi Masyarakat Konsumsi itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang sekarang itu kebanyakan, sekali lagi kebanyakan ya, kebanyakan tuh kayak memuja uang itu segalanya. Gitu. Jadi diutamain uang, penampilan. Kita kelihatan pakai HP yang gambarnya buah keroak itu kayak udah wah gitu. Ada orang yang naik motor apa kelihatan wah, itu yang lebih dipuja sekarang kayak gitu. Itu kita resah, kita kok gini sih gitu. Tapi kalau kita cuman ngomong doang di sosmed, atau kita ngobrol doang di obrolan warung kopi apa gimana, itu kan ya udah habis di situ. Cuman kita mikirnya udahlah kita tulis aja biar pesannya itu nyampe ke orang banyak dan mungkin relate ke kejadian-kejadian selanjutnya di masa depan gitu. Menarik ini. Aku baru tahu ini Venomous. Jadi penasaran aku ini. Penasaran nonton, nanti aku nonton di YouTube-nya ya. YouTube namanya Venomous kan? Venomous Yogyakarta. Ya. Soalnya selama ini yang aku lihat, kan aku kan sering ngikutin juga kan kamu ya upload story, main gitar terus lihat gaya-gayanya kan, wah ini gaya-gaya seram juga ini, tapi ternyata ada sesuatu yang menjadi pesan dari Venomous ini ya. Ya rata-rata sih buat teman-teman yang misalnya mungkin jarang ketemu anak metal, atau mungkin nggak pernah ketemu
anak metal atau mungkin cuman taunya anak metal tuh serem. Ya. Sebenarnya kami receh. Sebenarnya kami receh, sad boy juga. Maksudnya kita manusia juga gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kita tuh misalnya ya penampilan serem tuh ya karena musiknya keras. Terus kalau kita musiknya keras, bajunya kayak Pamungkas kan jadi nggak cocok. Atau musiknya keras terus kitanya pakai baju unicorn gitu kan nggak lucu kan. Jadi emang gitu. Dan misalnya kalau kaosnya kok begini-begini, nah ini merchandise band. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera. Ini merchandise. Ini band dari Bandung namanya Iron Voltage. Ini band baru juga. Itu dari Bandung, keren juga. Dan kita support modelnya tuh kalau anak metal tuh community based. Jadi berbasis komunitas. Jadi kita beli kaosnya tuh kok kelihatannya kok anak metal kaosnya gitu-gitu semua, itu karena kita saling support. Beli merchandise biar bandnya bisa jalan, bisa ada modal rekaman. Gitu. Dan sebenarnya kita aslinya juga fun-fun aja, seru gitu. Dan mungkin kalau kita menyampaikan pesan keresahan kita lewat lagu-lagu yang biasa, emosinya mungkin kurang dapat. Aku nggak tahu, aku belum pernah bikin lagu yang nggak metal. Sulit buat aku, sulit karena nggak biasa. Cuman mungkin ya menurutku kalau aku bikin lagu yang agak pelan, yang bukan metal, mungkin emosiku, marahku, perasaanku yang harusnya keluar, keresahan tentang kehidupan sehari-hari yang harusnya keluar penuh amarah itu tuh jadi nggak marah, jadinya nyindir. Atau jadinya cuman ngomongin doang menurutku ya. Walaupun aku respect banget sama musisi-musisi yang nggak metal tapi mereka kritis, aku juga respect sekali itu karena kata-katanya mereka kritis dan tajam dan bagus juga gitu, lebih ini. Tapi kalau buat aku pribadi gitu ya, buat aku pribadi tuh kayak kurang gitu loh. Misalnya gitu Keren. Ini ya penting ini Mas, penting, informasi penting ini ya, khususnya buat saya ya. Karena kan selama ini kalau aku lihat kayak musik-musik metal kayak gitu, wah ini apa sih ini yang diomongin kayak gini, mungkin karena beda genre atau beda apa ya. Tapi ternyata ada, ya itu yang saya bilang tadi, ada pesan yang disampaikan, ternyata bermakna ya, dalam banget maknanya ya. Ya, intinya musik metal itu sebenarnya nggak seserem yang kedengarannya kok gitu. Kalau mungkin ada salah satu legend death metal dari Amerika namanya Cannibal Corpse. Namanya aja udah serem banget ya, Cannibal Corpse ya, mayat yang kanibal gitu kan. Itu kayaknya serem, tapi itu ternyata lirik-lirik mereka itu terinspirasi dari film horor, film thriller. Gitu. Dan di salah satu interview mereka, vokalisnya yang bikin lirik tuh bilang ya kalau musik death metal diisi dengan lagu-lagu cinta, lirik cinta ya nggak cocok. Tuh, terus ya kayak film aja lah, film kan ada romance, ada komedi lah. Death metal ini tuh horor gitu. Terutama musiknya Cannibal Corpse itu lirik-liriknya lirik horor. Dan kalau ada yang bahkan beliau sendiri sempat ngomong kalau ada yang mengikuti liriknya Cannibal Corpse, ini George Fisher yang ngomong ya, vokalisnya Cannibal Corpse. Kalau ada yang ngikutin lirik-lirik ini di kehidupan nyata, misalnya bunuh-bunuhan atau misalnya gimana gitu, diikutin di kehidupan nyata, berarti bodoh, berarti nggak pernah nonton film gitu, berarti nggak pernah baca komik gitu, digituin. Berarti sampai digitukan, berarti itu emang itu ya udah untuk dinikmati aja, kayak film horor kan, film horor ya. Iya, dinikmatin aja, ditonton doang, didengerin doang gitu. Tuh ada yang seperti itu, ada yang liriknya tentang mitologi. Ada band-band Swedia itu rata-rata Swedia, Norwegia, band-band Nordik itu liriknya tentang Viking, bangsa Viking gitu. Jadi macam-macam. Ada juga yang kritik sosial, ada yang politik, ada juga yang kalau metal itu kan filosofinya sebenarnya kebebasan ya, kita bebas berekspresi, kita mau gondrong, mau botak, mau rambutnya pakai pomade,
mau pakai pomade mau enggak itu bebas. Itu ya udah kita have fun aja, seneng-seneng. Itu juga ada liriknya, seneng-seneng, ada yang komedi juga ada gitu. Metal itu namanya Steel Panther, teman-teman kalau mau Steel Panther. nonton tuh mau dengerin tuh liriknya lucu banget, itu liriknya komedi gitu. Steel Panther parodi gitu, seperti itu. Jadi emang nggak seserem yang orang-orang kebanyakan lihat sih sebenarnya. Kita kalau kumpul juga bercanda-bercanda. Nggak ada kita kumpul terus bikin sekte, nggak ya. Nggak ya, kita kumpul terus merencanakan begal tuh juga enggak ya. Pokoknya kalau anak metal tuh paling ngumpul tuh bercanda. Ya. Ceng-cengan kayak wah ini kumisnya baru ya, gitu-gitu. Paling gitu-gitu doang gitu. Intinya gitu-gitu doang. Gitu kita juga ya manusia biasa, cuman kebetulan suka musik keras gitu. Keren sih, keren. Lama-lama besok aku jadi personil ini juga. Wah, bisa belajar gitar. Tapi luar biasa sih. Banyak informasi penting ya ini. Apalagi tentang yang metal tadi itu ya. Intinya teman-teman di sana kalau misalnya penasaran bisa kunjungi channel YouTube-nya di Venomus Yogyakarta sama Sorofield itu apa tadi? Sorofield tuh band gue yang satunya. Oh, ada YouTube-nya juga? Ada juga? Ada. Oh ya, nanti kita udah rilis single. Iya, nanti kita pasang linknya di deskripsi nanti. Teman-teman bisa cek di sana ya. Namanya susah disebut ya. Kalau Sorofield itu karena baper sih bikinnya namanya Sorofield itu. Sorofield itu kan artinya dipenuhi duka. Oh gitu ya artinya. Sorrow. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sorrow itu kan duka, field itu dipenuhi, jadi dipenuhi duka. Kebetulan yang bikin itu awalnya pencetus idenya itu aku sama vokalisku. Kebetulan kami berdua sama-sama kehilangan ibu di periode waktu yang sama. Iya. Ibuku meninggal 21 Juli 2021, ibunya vokalisku itu meninggal 28 Juli pas minggu. Jadi terus awalnya kita cuman ngobrolan doang, kayak aku pengen nih bikin Swedish death metal nih, aku juga pengen nih gitu. Cuman belum sempat terrealisasi. Terus ya kejadian itu terjadi, terus baru terbentuk Mei kemarin sih, Mei 2022. Namanya apa nih gitu kan. Sempat ada beberapa nama, terus aku bilang kayaknya Sorofield keren deh, nih band anak yatim. Gitu, band-band gitu kayak dipenuhi duka gitu. Kita bikinnya karena waktu masih sedang berduka, dan kita maksudku sendiri, aku pengen lepas dari duka itu dengan bikin band, bikin lagu, pengen lepas dari duka itu gitu. Berarti lagunya itu khusus yang sedih-sedih apa gimana itu? Enggak juga sih. Jadi ada satu jadi Sorofield udah rilis single sama demo promo CD. Kalau yang singlenya tuh judulnya Magnificent Violence, itu tentang orang-orang yang menghalalkan kekerasan untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai dia yang inginkan. Tuh. Kita kayak nggak setuju dengan itu. Yang satunya yang ada di demo, di CD demo itu judulnya Drowning in Grief. Drowning itu tenggelam dalam duka lah. Itu kebetulan liriknya aku yang bikin. Itu tentang, yaitu lagi sedih-sedihnya kehilangan ibu, karena aku paling dekat sama ibu almarhum. Ya, itu bahkan sampai jadi ke keluarga ya. Jadi kayak apa? Bahkan pesan terakhirnya ibu tuh buat aku. Gitu. Jadi sedekat itu gitu loh. Jadi kayak ya nggak cuman sekedar kehilangan orang tua, tapi kayak dunianya duniaku tuh hilang gitu setengahnya, karena itu. Jadinya aku bikin ya, ketika lagi itu aku mikir kalau aku terpuruk terus mau gimana gitu. Masa udah gitu, sementara nyatanya aku masih diberi hidup. Aku dapat pesan dari ibu bahwa aku harus jagain bapak. Ibuku pesan terakhirnya itu untuk jagain bapak, titip bapak gitu. Aku harus itu,
Dan aku nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gini gimana aku jagain bapak? Gimana aku gimana aku menunaikan pesan terakhir ibu? Aku nggak bisa kayak gini. Terus aku tuh kayak mikir, tapi aku harus gimana? Nyatanya dukanya tuh datang terus gitu loh. Gitu. Soalnya yang namanya di rumahan barang-barangnya mamah kan masih ada semua, barang-barang ibuku masih ada semua. Itu kayak gimana caranya terus aku tiduran gitu kan, nangis. Anak metal juga bisa nangis ya teman-teman, by the way ya, juga bisa nangis itu, galau nangis, berduka nangis, itu juga bisa. Balik lagi ya itu, terus aku tiduran ngadep tembok. Nah di tembokku tuh ada gitarku tuh gantung. Bikin lagu apa ya? Tapi nggak mood, rasanya tuh nggak mood gitu. Terus bodo amat lah, aku ambil gitar, terus aku ambil buku sama ambil kertas, ambil buku sama ambil pensil, nulis lah aku liriknya Drowning in Grief itu. Itu jadi gitu ceritanya Drowning in Grief itu sama Sorrowful tuh intinya begitu. Iya. Band berduka lah intinya waktu dibuat gitu. Gitu ceritanya ya. Ya intinya anak metal itu tetap manusia kok guys gitu. Jadi kalau teman-teman ada cuman mereka tuh kadang kayak insecure kali ya buat teman-teman di luar sana, mungkin kalau ada teman kampusnya atau teman kantornya, teman kerjanya yang anak metal itu mereka nyendiri itu bukan karena mereka ansos atau gimana, tapi emang karena mereka minder aja gitu. Oh gitu. Kadang minder, kadang mereka tuh kayak aku nanti kalau berbaur bisa nggak ya? Kadang banyak anak-anak metal tuh ada jurnalnya, aku lupa jurnalnya siapa. Ada jurnalnya bahwa anak-anak metal itu introvert kebanyakan. Malah gitu ya? Jadi emang harus di approach gitu. Jadi bukannya kita nggak mau bergaul, cuman kadang butuh ada triggernya nih buat bisa ngobrol, buat bisa bergaul dengan orang banyak. Mungkin teman-teman kalau ada anak teman kalian yang anak metal tapi kayak nyendiri atau gimana gitu, coba diajak ngobrol, diajak ini pasti terus langsung bisa connect, biasanya gitu. Rata-rata gitu ya? Ya. Soalnya circle-ku kebanyakan anak metal, jadi kita ya fun-fun aja sih kalau lagi ngumpul. Cuman kalau ya teman-temanku sih banyak yang gitu. Banyak yang gitu ya. Banyak yang gitu. Baru tahu aku ini. Informasi baru. Kan bukan yang kayak hai guys gitu kan, bukan yang model gitu-gitu kan, mereka diem paling apa kayak ya mari gitu. Gitu-gitu doang kan, enggak yang itu. Sebenarnya ketika dapat triggeran obrolan yang asik ya bisa kayak aku sekarang lah ngomong banyak-banyak gitu. Tapi kalau aku di luar sana lagi ngopi atau lagi nongkrong sendiri gitu tuh ya diem aja sendiri gitu. Pengen cari obrolan cuman bingung mau ngobrol apa gitu. Kadang-kadang ya sekali lagi buat teman-teman di sana, mungkin kalau pengen ada teman di circle kalian atau di kampus kalian atau di kerjaan kalian yang anak metal terus agak misah atau agak pendiam, agak gimana tuh bukan karena mereka tidak mau bergaul atau ansos atau gimana, mereka cuman kadang bingung aja. Tuh, tapi juga banyak juga yang asik, gitu-gitu juga banyak. Jadi teman-teman jangan pikir itu ada gejala-gejala psikopat ya. Bukan begitu. Enggak, kita tuh sangar outside, receh inside. Cidro inside juga. Gak bisa bahasa Inggris. Waduh, keren. Perbincangan malam ini keren ya. Ditemani hujan di luar. Waduh, luar biasa. Banyak informasi penting yang didapatkan dari Mas Jo ini ya. Pokoknya nanti teman-teman jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya. Kemudian juga dipahami lirik-liriknya ya. Aku justru penasaran sama lirik-liriknya ini. Ya gitulah. Kira-kira apa yang disampaikan Venomus kali ini? Woi, bulan ini apa yang disampaikan oleh Venomus? Kebetulan kami lagi produksi album.
Oh, ada album. Album debut tuh kita baru produksi, cuman karena kemarin pandemi jadinya terhenti. Untuk rekamannya sih udah kelar, tinggal nunggu proses mixing. Kami tunggu rilisnya ya. Gitu ya Mas ya. Amin. Aku juga nunggu tuh kapan kelarnya. Pokoknya kami nunggu rilisnya. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Iya. Oke Mas Jo, kayaknya udah Wih. agak lama kita sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Ya, apa ya, mungkin dari kamu ya, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman ya? Apa ya? Intinya sih kalau dari aku, apapun yang kita suka, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya kayak pesannya, kayak prinsipnya bapakku sih, ya kita ngelakuinnya 100% aja. Gitu, apapun jalur kita, apa yang kita mau kita lakukan 100%. Pasti walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai sama yang kita mau, pasti itu ada pelajaran yang berharga di situ. Gitu, dan selamat berjuang buat teman-teman di luar sana. Gitu sih. Aku paling itu aja sih. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sama dengan kita melakukan untuk Tuhan ya. Kita lakukan yang terbaik untuk sesama, berarti kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Iya. Kalau misalnya terlalu berat ya paling enggak kita harus ngelakuin itu 100%. Udah gitu aja. Oh ya, intinya jangan setengah-setengah, dimaksimalkan lah ya. Oke. Ya mungkin itu bisa menjadi pesan kita di video kali ini ya. Dan karena sudah agak panjang ya. Mungkin kita akhiri videonya. Nanti besok kalau ada kesempatan kita akan berkunjung lagi ke tempatnya Mas Jo untuk melihat-lihat wayangnya ya. Aku tertarik sama wayangnya. Oh iya, satu lagi. Ya. Jangan lupa dari mana kita berasal. Walaupun sekarang yang populer budaya Korea, budaya luar, jangan lupa kita asli Indonesia. Kalau yang orang Jawa ya jangan lupa diuri-uri kebudayaannya, dilestarikan budayanya. Teman-teman dari manapun seluruh Indonesia, pokoknya jangan lupa akar kita. Jangan lupa kita dari mana kita berasal, intinya itulah. Begitu. Itu juga penting. Keren. Walaupun aku main metal, aku juga bisa main gamelan. Oh bisa. Jadi dalang bisa. Kalau dalang itu perlu sekolah. Oh nggak segampang itu ya. Perlu sekolah. Tapi kalau main gamelan aku sering diajarin juga di rumah sama bapak. Ya. Jadi ada YouTube-nya main gamelan? Enggak. buat main di rumah aja gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup video kita kali ini. Ya kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkunjung ke channel kami, kemudian dinonton mungkin sampai menit ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Jo yang sudah berkenan hadir di Terima kasih Trimono Group ini, di studio ini, meskipun di luar hujan tapi masih menyempatkan diri untuk mampir ke tempat ini ya. Oke, terima kasih juga untuk Trimono Group udah ngundang aku, bukan siapa-siapa tapi diundang podcast. Wah, seneng. Berasa artis. Oke, intinya kami ucapkan terima kasih teman-teman sudah berkunjung ya. Tetap dukung channel kami dengan cara subscribe agar kami selalu semangat membuat konten-konten podcast yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.